Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan draft disertasi saya terkait dengan resistensi karyawan di era transformasi digital, dampak pemberdayaan kepemimpinan terhadap kesiapan penerapan artificial intelligence atau AI di perusahaan. Pada konteks ini, saya pada minat konsentrasi di manajemen sumber daya manusia dan akan apply pada program doktor studi ilmu manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Baiklah, mengawali slide pertama dalam waktu 15 menit ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan presentasi saya, bahwasanya pada era konteks saat ini itu menghendaki di mana transformasi digital itu sangat cepat ya. Kalau kita pernah mendengar istilah dengan VUCA, yaitu singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Istilah ini diciptakan oleh Warren Bennis dan Burt Danus, yang itu dua orang pakar dari ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika, di mana dunia VUCA itu artinya dunia yang kita hidupi saat ini, yang itu serba cepat, tidak pasti, dan kompleks serta ambiguitas. Dan hal ini tentu saja eh, apa banyak faktor yang sulit dikontrol dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif sekali. Sehingga perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu pengaruh terbesar pada perubahan ini. Nah, eh, istilah transformasi digital itu bisa kita definisikan menurut Fayal tahun 2019 mengatakan bahwa transformasi digital itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan suatu entitas dengan memicu perubahan signifikan pada karakteristiknya melalui kombinasi ada teknologi informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas. Dan bagaimana hubungan transformasi digital dengan lingkungan organisasi? Nah, hubungan itu bisa kita lihat dari beberapa faktor ya pada skala organisasi, yaitu ada faktor eksternal dan ada faktor internal, di mana faktor eksternal itu dilihat dari dampak kemajuan teknologi itu akan memberikan peluang dan juga tantangan bagi organisasi, terus perubahan ekspektasi dan perilaku pelanggan. Sedangkan faktor dari internal bahwa menghendaki perubahan model bisnis dan struktural kepemimpinan serta hambatan akan resistensi pada perubahan itu sendiri. Nah, hal ini berdampak tentunya bagi organisasi yang perlu merespon hal ini atau transformasi digital ini akan suatu perubahan yang itu harus adaptif dan harus terintegrasi dengan teknologi yang baru dalam struktur organisasi yang ada. Dan sehingga kebutuhan akan teknologi itu diharapkan mampu mempunyai dampak besar bagi adaptasi organisasi untuk masa depan yang berbasis kecerdasan AI. Oke, dan apa itu kecerdasan AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence? Yaitu mencakup berbagai teknologi pembelajaran mandiri yang mampu mencapai kinerja lebih tinggi daripada manusia lakukan. Itu menurut Batin et al. Tahun 2017 serta Combs et al. Tahun 2020. Tentunya akan banyak ya manfaat daripada penerapan kecerdasan buatan itu bagi organisasi. Di antaranya ada tiga yang telah saya rangkum, yaitu yang pertama pasti pasti akan bermanfaat bagi pengambilan keputusan, ya, baik itu karyawan atau mendukung karyawan dalam pengambilan keputusan atau mendukung keputusan strategis di tingkat atau level organisasi. Terus yang kedua adalah mampu meningkatkan otomasi ya, yaitu memiliki dampak ekonomi yang kuat yang membebaskan manusia dari tugas yang tidak diinginkan atau yang berulang. Terus yang ketiga yaitu memodifikasi pekerjaan. Karena karakteristiknya unik, jadi AI itu diperkirakan akan mengubah pekerjaan secara besar-besaran di perusahaan, menggantikan atau setidaknya memodifikasi beberapa pekerjaan. Nah, hal ini yang menjadi manfaat, tapi akan ada masalah. Ternyata justru malah di bagian di sebagian kecil atau sebagian besar karyawan bahwa dengan adanya AI ini dapat mengancam eh,
eksistensi mereka di dalam suatu pekerjaan karena akan ada teknologi yang akan menggantikan pekerjaan mereka. Eh, nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa hubungan penerapan artificial intelligence itu erat kaitannya dengan adanya upaya bahwa akan ada resistensi atau penolakan dari karyawan itu sendiri. Nah, dikatakan oleh Alexander tahun 2017 serta Borges tahun 2020 dan Johnson tahun 2017 bahwa terdapat perbedaan persepsi di kalangan karyawan tentang kemampuan AI yang sebenarnya yang dipengaruhi oleh fiksi ilmiah dan media. Sedangkan konteks sosial teknikal penerapan AI itu sering diabaikan. Jadi sebenarnya menurut penelitiannya Alexander ini mengatakan bahwa sebenarnya AI itu di kalangan atau perspektif karyawan itu merasa takut karena adanya suntikan dari fiksi-fiksi ilmiah atau cerita-cerita orang atau media yang mengatakan bahwa hati-hati loh dengan teknologi, bahwa teknologi akan menggantikan pekerjaanmu di lapangan atau di penugasan dan sebagainya. Padahal dari konteks sosioteknikal penerapan AI itu sebenarnya justru malah kita bisa hidup berdampingan. Kita bisa adaptif untuk menerapkan teknologi itu di lapangan. Tapi ini jarang sekali dipersepsikan oleh karyawan sehingga muncullah paradigma yang mungkin melandasi kesenjangan persepsi tersebut, yaitu bisa dari paradigma ya. Paradigma ini berlandaskan dari teori dari Man Stewart tahun 1997 mengemukakan bahwa total quality management versus social technical system theory. Nah, pendekatan kedua ini itu yang mengakibatkan mungkin ya pada ranah organisasi bahwa dengan menekankan pada total quality management itu orang berpikir bahwa menggunakan teknologi itu akan bisa meningkatkan kualitas dengan adanya assurance bahwa akan stabil ya, akan stabil sesuai SOP dan sebagainya. Sehingga orang-orang berpikir atau organisasi akan berpikir dengan meningkatkan teknologi, apalagi teknologi tersebut itu mampu mengurangi error gitu ya, terus dan sebagainya, dan kondisinya stabil dan kualitasnya juga akan bagus begitu dibandingkan dengan human process, maka paradigma ketika persepsi karyawan akan takut atau menolak untuk melakukan adaptasi AI ini justru malah semakin takut begitu ya. Akan tetapi berbeda dengan pandangan teori yang dari aspek socio-technical system teori, di mana menggunakan teknologi itu mengedepankan proses learning. Jadi di mana human process atau empowering human process itu bertujuan untuk memberdayakan dan proses pemberdayaan itu dikaitkan dengan bagaimana uh, uh, seorang manusia atau yang user sebagai user itu dapat bersanding atau beradaptasi dengan teknologi tersebut dengan adanya proses learning. Nah, ini mungkin yang membedakan antara paradigma mengapa karyawan itu resistensi dan dari segi paradigma ya. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana penerapan AI dan dengan resistensi karyawan, di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu ya. Ternyata di antara paradigma TQM dan STS teori yang menurut Mans dan Stewart tahun 1997 ada integrasi yang dimana keduanya ini itu saling interconnected gitu ya. Jadi saling terhubung ya. Di mana paradigma TQM dan paradigma STS ya, di mana TQM itu mengandalkan kontrol, hierarki structure sehingga proses pembelajarannya itu dari proses dilakukannya berulang-ulang ya sampai mendapatkan error yang kecil gitu ya, terus terstandarisasi dan akhirnya stabil gitu ya. Nah, sedangkan STS itu perspektifnya itu dari employee involvement atau keterlibatan karyawan pada pelaksanaan atau penggunaan teknologi begitu. Sehingga dia itu menekankan pada sisi pemberdayaan di sini. Sehingga proses pembelajarannya itu ada eksplorasi dan lebih adaptif
akan meningkatkan proses adaptability, inovasi, dan juga cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan pandangan TKN. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa karyawan ketika ingin di, apa sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa STS teori ini akan berdampak pada pengurangan resistensi karyawan kalau organisasi mengedepankan pandangan terkait dengan socio-technical sistem teori ini. Nah, ini ada beberapa kasus kontekstual pada konteks skop AI, di mana di sini melibatkan ada level of AI terkait dengan tingkatan AI itu sendiri, terus ada skopnya yaitu konten dan konteksnya, di mana pada aplikasi-aplikasi mungkin yang pernah kita lakukan bahwa kita itu bisa bersanding ya dengan teknologi justru malah. Nah, apa peran kita di dalam AI itu ya mau di tingkat yang low, di sini ada pada kontennya bisa kita melihat ada contoh kayak robot gitu ya, online assistant seperti Google Assistant begitu ya, di mana kita itu atau peran kita itu sebagai controller. Jadi tanpa apa tanpa adanya peran manusia itu tidak bisa jalan AI tersebut kalau misalkan tidak dipandu oleh kita sebagai manusia. Dan sampai tingkatan yang medium medium atau high ya kita kenal seperti ChatGPT dan sebagainya, bahwa mengetahui segala-galanya karena mengedepankan pada akses deep learning. Nah, pada proses peran itu kita perannya sebenarnya tidak menjadi controller di situ, tapi co-creator, terus kolaborator yang dimana supaya AI itu semakin pintar dan semakin bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Nah, kita kembali kepada bagaimana kalau kita sudah paham terkait dengan bagaimana paradigma itu disetting, bahwasanya untuk mengurangi resistensi karyawan ya kita harus mengacu pada socio-technical system teori gitu, yang dimana tidak lagi mengacu pada total quality management, sehingga potensi akan resistensi karyawan itu akan bisa cenderung berkurang. Nah, adapun penelitian ya yang menunjukkan bahwa peran kepemimpinan justru malah dan interaksinya dengan karyawan itu juga adalah sangat penting ya untuk proses perubahan dan inovasi, dan khususnya untuk transformasi digital. Dalam konteks AI, kepemimpinan dapat menjadi faktor penentu antara kesuksesan dan kegagalan. Nah, sebelum kita melanjutkan ya, peran kepemimpinan itu sebenarnya apa, dan kita harus mendefinisikan dulu kepemimpinan itu apa. Jadi kepemimpinan itu adalah individu yang di mana dia melibatkan kekuasaan sebagai sarana untuk mempengaruhi suatu kelompok, baik itu individu ataupun kelompok ya, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, bagaimana hubungan kepemimpinan dengan lingkungan kompetitif? Nah, lingkungan kompetitif ini bisa diafiliasikan dengan tadi ya, lingkungan VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini dengan konteks teknologi ya, perubahan teknologi, di mana faktor eksternal dan faktor internal bagi organisasi, bahwa adanya perubahan teknologi, terus berkurangnya sumber daya, bisa saja juga tidak berkurang atau justru malah saling kompetisi dalam mengadopsi sumber daya, terus biaya usaha juga meningkat. Terus ada faktor internal, yaitu bisa saja terjadi akan ada pemutusan hubungan kerja atau pengurangan tenaga kerja atau perubahan jadwal kerja ketika misalkan pola kepemimpinan ini tidak adaptif dengan lingkungan yang kompetitif saat ini. Sehingga diperlukan apa? Diperlukan adanya pemimpin yang selalu dituntut untuk tampil lebih efektif. Nah, tampil lebih efektif ini seperti apa? Kepemimpinan merupakan perwujudan, karena pemimpinan itu merupakan perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang terkait dengan kemampuannya dalam memimpin. Nah, apakah yang menjadi model kepemimpinan saat ini pada konteks lingkungan kompetitif ini yang menjadi isu atau pertanyaan selanjutnya. Pada slide ini juga merecall slide sebelumnya, bahwasanya
model kepemimpinan yang dipropose oleh penelitian ini itu adalah kepemimpinan dengan pemberdayaan, di mana secara umum pemberdayaan itu berkontribusi pada kepemimpinan yang efektif pada sikap dan sifat bawahan, di mana di sini ada 3 aspek daripada hubungan antara kepemimpinan dengan pemberdayaan itu sendiri. Yang pertama adalah keterdukungan. Pemberdayaan dapat meningkatkan kemampuan memimpin karena mendapat dukungan dari bawahan yang memiliki pengetahuan khusus tentang tugas kerja. Dan juga ada segi dalam hal pengawasan nih. Pengawasan yaitu pemberdayaan memberi pemimpin lebih banyak waktu untuk fokus pada masalah yang mendesak karena pemimpin menghabiskan lebih sedikit waktu dalam pengawasan sehari-hari. Terus juga ada pada posisi pencapaian bahwa pemberdayaan itu mampu meningkatkan keterlibatan kerja, motivasi, dan komitmen sehingga membantu memastikan pemimpin maupun bawahan bekerja menuju tujuan organisasi. Nah, mengapa kepemimpinan pemberdayaan? Menurut Liu, kepemimpinan pemberdayaan relevan dengan konteks yang dinamis. Nah, kita tahu pada konteks perubahan ini ya menghendaki konteksnya dinamis gitu ya. Terus praktisi Whitman 2014 dan akademisi Martin Campbell tahun 2013 menyatakan juga bahwa organisasi yang menggunakan inisiatif pemberdayaan itu dapat lebih unggul dibandingkan organisasi yang hanya mengandalkan struktur hierarki tradisional. Menurut Sharman dan Kirkman tahun 2015, adanya kebutuhan penelitian untuk kepemimpinan pemberdayaan dalam konteks pekerjaan yang kontemporer. Terus yang keempat, beberapa atribut kategori luaran dihubungkan dengan kepemimpinan pemberdayaan masih agak baru pada literatur keorganisasian. Ini artikel yang dipropose oleh Kim et al. Tahun 2018 di dalam artikel meta-analisis. Terus yang terakhir adalah terdapat isu terkait lemahnya pengukuran validitas reliabilitas dari pembangunan konstruk kepemimpinan pemberdayaan oleh peneliti sebelumnya. Dan ini juga merupakan uh, masalah ya yang akan kita propose nanti di slide selanjutnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses kepemimpinan pemberdayaan itu terjadi dalam lingkungan organisasi dan apa dampak dari kepemimpinan pemberdayaan tersebut. Nah, di sini ada paradigma input, proses, dan output, di mana input itu bahwasanya kepemimpinan pemberdayaan itu akan berkontribusi pada proses bagaimana dia berbagi kekuatan, memberi dukungan motivasi, memfasilitasi kesempatan untuk berkembang, dan menegasikan otonomi pekerjaan kepada bapak. Terus, pada prosesnya ya di mana sudah terjadi interaksi antara pemimpin dan bawahan yang memberikan dukungan motivasi, memfasilitasi perkembangan dan menegaliskan otonomi, itu akan mempengaruhi ternyata kognisi terdalam dari motivasi dan efikasi diri si bawahan yang menyatakan bahwa efikasi diri menekankan pada keyakinan individu untuk mampu melaksanakan tugas dan berkompeten pada kinerja. Dan ini sangat cocok pada konteks perubahan. Sehingga bawahan pada proses outputnya akan menyukai tantangan melibatkan diri lebih tinggi pada tugas menanggapi umpan balik yang negatif. Nah, ada lagi teori yang kedua yang melatar belakangi riset saya ini adalah social exchange theory dari Blow tahun 1964. Di mana social exchange theory ini selalu berbicara pada proses dan namanya input, proses, dan respon. Di mana ada proses input itu adalah tadi yang sudah saya katakan bahwa ada proses stimulus yang diberikan oleh pemimpin yang memberdayakan kepada lingkungan kerja kepada bawahan gitu ya. Terus prosesnya akan terjadi interaksi sosial yang memberdayakan dan yang terberdayakan untuk mencapai tujuan bersama, dan responnya adalah bisa penilaian akan suatu aktivitas yang memuaskan atau tidak memuaskan, bahkan juga menghasilkan pola kewajiban timbal balik di antara mereka untuk masing-masing saling berbalas begitu. Nah, ini akan sangat relate dengan konteks riset saya yang akan ada di industri atau perusahaan yang berada di sekitar kota penyangga ibu kota negara ya yang baru dengan basis konsep smart city dan digitalisasi. Kenapa ini penting dan sebenarnya ini salah satu agenda visi besar saya
karena saya juga berdomisili di Balikpapan, yaitu salah satu kota penyangga ibu kota negara yang baru nanti di Penajam Pasar Utara, sehingga riset ini sangat penting untuk diadakan. Mengapa? Karena eh, memiliki budaya pada konteks industri perusahaan ya, yang di IKN ini ya berbasis digitalisasi itu memiliki budaya yang bebas melakukan proses berbagi ilmu pengetahuan, sharing, fleksibel dan dinamis untuk mencapai tujuan konsep kota cerdas. Oke, terus yang kedua, kinerja membutuhkan respon cepat dengan kreativitas dan usaha kerja lebih dengan fokus pada wilayah industri, kota atau kabupaten, kawasan ibu kota negara baru. Terus yang ketiga, mengusung budaya kompetitif berkemajuan dan dengan transformasi digital yang lebih efektif dan efisien. Terus bawahan yang memiliki pengetahuan khusus, yaitu terkait dengan partisipan IT di organisasi menjadi aset penting, terus lebih dikontrol oleh faktor motivasi intrinsik dibandingkan ekstrinsik. Sebenarnya eh, faktor kontekstual ini itu kita kaitkan dengan adanya hubungan interaksi sosial antara kepemimpinan, pemberdayaan terkait dengan konsep atau kontekstual pada perubahan atau adopsi perubahan organisasi begitu. Selanjutnya rumusan masalah yang pertama. Jadi masalah eh, jadi pentingnya ya ini ada jurnal yang dari artikel dari Combs et al. Tahun 2020, juga ini adalah artikel dari literatur bukan bisnis tapi dari sistem information teknologi gitu ya. Yang dimana dia mengatakan bahwa diperlukannya penelitian lebih lanjut yang berfokus pada artificial intelligence dalam konteks nilai bisnis dan perubahan organisasional, di mana persepsi atau dugaan bahwa AI akan lepas kendali dan menjadikan manusia menjadi tidak berguna dalam melakukan pekerjaan mungkin tidak berdasar. Ya, ini tadi konteks paradigma yang kita bawa adalah paradigma Social Technical System Theory dari Mans dan Stewart tahun 1907. Ya, meskipun demikian, persepsi tersebut masih ada, tapi eksis baik itu di level individu maupun organisasi. Nah, organisasi dihadapkan pada perlunya berinvestasi pada AI dan memperkenalkan aplikasi atau sistem agar tetap kompetitif dalam bersaing. Terus penerapan AI yang akan datang itu seringkali disertai dengan kekhawatiran karyawan sehingga menghambat kesiapan AI dalam organisasi. Terus proyek perubahan yang gagal dikaitkan dengan ketidakmampuan organisasi dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan, di mana kesiapan karyawan harus dipertimbangkan sebelum pengimplementasiannya. Nah, rumusan masalah yang kedua bahwasanya konstruk yaitu dari Kim et al. Tahun 2018 ini terkait dengan meta-analisis dari kepemimpinan pemberdayaan, di mana kategori dari sikap kerja, evaluasi kepemimpinan, dan motivasi ini masih agak baru. Walaupun kategori ini secara potensial terhubung akan tetapi masih ada beberapa variabel yang belum jelas dapat menghubungkan kepemimpinan pemberdayaan tersebut dengan ukuran luaran kinerja. Jadi ada 4 kategori, yaitu evaluation of leader, motivation and resources, attitudes, dan juga kinerja. Nah, pada konteks ini kita akan mendalami terkait dengan riset bahwasanya empowering leadership itu akan berpengaruh atau akan berkontribusi pada luaran kinerja, yaitu faktor contextual performance, yaitu bagaimana karyawan atau organisasi itu bersiap dalam mengadopsi kecerdasan buatan di dalam proses bisnisnya. Yang ketiga adalah perusahaan yang meluncurkan inovasi digital baru yang kompleks seperti AI perlu fokus pada perseptual pengguna dibandingkan implementasi teknologinya. Hal ini mungkin juga sejalan dengan paradigma social technical system teori, di mana pemimpin organisasi menggunakan nilai-nilai yang mempengaruhi motivasi karyawan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja untuk mendorong proses perubahan. Nah, modelnya seperti ini, di mana penolakan terhadap perubahan itu akan mempengaruhi kesiapan artificial intelligence, yaitu dimediasi oleh dua dimensi daripada kepemimpinan pemberdayaan, yaitu dukungan autonomi dan dukungan pengembangan, sehingga menghasilkan beberapa pertanyaan riset, yaitu atribut kepemimpinan manakah yang cocok untuk proses perubahan yang dipicu oleh AI sebenarnya pada proses ini, di mana terus bagaimana atribut kepemimpinan dan faktor penolakan terhadap perubahan berkontribusi terhadap
kesiapan AI karyawan di perusahaan. Adapun tujuan riset yaitu menguji pengaruh penolakan terhadap karyawan terhadap perubahan pada kesiapan AI di perusahaan, terus menguji pengaruh penolakan karyawan terhadap perubahan pada kepemimpinan pemberdayaan, terus menguji pengaruh kepemimpinan pemberdayaan pada kesiapan AI di perusahaan, menguji efek pemediasi kepemimpinan pemberdayaan, yaitu dua dimensinya dalam pengaruh penolakan karyawan terhadap perubahan pada kesiapan AI di perusahaan, terus menguji efek pemoderasi kepemimpinan pemberdayaan, yaitu dukungan otonomi dan dukungan pengembangan dalam pengaruh penolakan karyawan terhadap perubahan pada kesiapan AI di perusahaan. Adapun kontribusi dan kebaruan penelitian, yaitu kontribusi praktis, pastinya akan memotret fenomena pekerjaan pada industri yang ada di kota atau kabupaten penyangga IKN yang secara substansial dapat mengalami perubahan, bahkan lebih kompleks dikarenakan hilirisasi perpindahan ibu kota. Sehingga dibutuhkannya tenaga terampil yang memiliki kecerdasan intelektual dan keahlian tinggi terkhusus pada kesiapan dan penerapan teknologi kompleks seperti AI. Terus kontribusi dan kebaruan penelitian yang kedua yaitu investigasi temuan. Jadi penelitian ini akan lebih rinci menginvestigasi pengaruh antara kepemimpinan pemberdayaan pada hubungan efek mediasi dan juga pemoderasi antara pengaruh penolakan karyawan terhadap perubahan pada kesiapan AI di dalam perusahaan yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah alat ukur. Yang digunakan adalah alat ukur dari kepemimpinan pemberdayaan yang baru, di mana konstruk sebelumnya Arnold et al. Juga dan konsep memiliki kelemahan yaitu tidak terlalu menekankan pada pengukuran dari aspek validitas dan reliabilitas per item konstruk. Nah, berikut adalah model penelitian dan teori yang mendasari penelitian saya atau disertasi saya itu adalah dari Social Exchange Theory dan Socio-Technical System oleh Mans dan Stewart tahun 1997, di mana potensi pengembangan modelnya ini bisa dibawa ke arah hal yang lebih kompleks seperti itu, di mana baseline model ini itu sebenarnya unit analisisnya adalah based on individu perspektif dan dapat dikembangkan menjadi multi atau lintas level agar mendapat hasil yang robust. Multi atau lintas levelnya itu dari individu, mungkin dari individu ke level tim gitu ya. Jadi bagaimana itu akan digodok juga akan bisa menghasilkan hasil yang robust. Terus yang kedua adalah konstruknya ini dapat dinilai dari dua perspektif penilaian, baik dari sisi karyawan dan juga pemimpin organisasi, atau bisa menjadi multi-raters agar perspektif bisa disandingkan dan lebih akurat. Terus yang ketiga adalah dikembangkan tidak hanya dengan analisa data cross-section, tapi juga dengan analisa data longitudinal untuk melihat efek perubahan secara komprehensif. Adapun metode penelitian yang saya usulkan bahwa desain penelitian ini akan berfokus pada pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer atau data yang diambil langsung dari sumbernya, di mana menggunakan sampel yaitu dengan non-probability sampling, dengan purposive sampling yaitu dengan mensyaratkan beberapa kriteria-kriteria responden, yaitu karyawan tetap dan aktif bekerja dalam organisasi, terus membagi dua tipe pekerjaan, ada partisipan IT dan non-partisipan IT, seperti dari divisi atau fungsional lain seperti marketing, strategik, keuangan, dan sebagainya. Ini berdasarkan penelitian Zhang dan Barton ini mesti dilakukan karena untuk melihat bahwa ternyata mungkin saja akan ada perbedaan efek daripada kedua tipe ini. Terus teknik pengumpulan datanya bisa menggunakan kuesioner offline dan online. Terus besaran sampel itu mengikuti panduan dari Head et al. Tahun 2014 dengan mensyaratkan minimal 100 observasi atau responden. Dan kuesioner juga ini menggunakan skala Likert ya, dengan dimana sebelum masuk di skala Likert itu ada karakteristik demografi dulu yang akan kita tanyakan, yaitu jenis kelamin, usia pendidikan, dan masa kerja, dan ini juga akan menjadi kontrol variabel yang sekaligus sebagai kontrol variabel untuk mengunci apakah ada bias atau sesuatu yang supaya konsisten gitu ya hasilnya. Dan yang bagian kedua itu adalah penyataan dari variabel-variabel dengan skala 1 sampai 5, dan kuesioner ini juga sudah mensyaratkan bahwa untuk mengurangi efek bias yang terjadi atau complementary bias, maka kita akan memakai panduan dari King Brunner tahun 2000 untuk mendesain suatu kuesioner yang baik.
Selanjutnya ini adalah definisi operasional yang saya angkat, yaitu kepemimpinan pemberdayaan, yaitu gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dengan memberikan dukungan otonomi, pendelegasian, koordinasi, berbagai informasi, inisiatif, memotivasi, fokus tujuan, dan dukungan efikasi diri, dan dukungan pengembangan, yaitu dengan menginspirasi, memberi contoh, dan pembimbingan kepada karyawan. Terus yang kedua adalah penolakan terhadap perubahan. Di sini ada kecenderungan dispositional individu untuk melakukan penolakan terhadap perubahan sebagai faktor akibat dari pencarian rutin. Reaksi emosional pada perubahan yang dipaksakan, kekaguan kognitif, dan fokus orientasi jangka pendek. Terus ada yang ketiga, konstruk ketiga yaitu adalah kesiapan AI, kemampuan reaksi individu dalam menghadapi perubahan dari iklim proses hingga kesiapan perubahan organisasional dalam aspek kesiapan emosionalnya, kesiapan kognitifnya, dan kesiapan yang disengaja untuk perubahan. Nah, adapun teknik analisis data ini akan menggunakan structural equation modeling, yaitu dengan partial least square, menggunakan alat statistik, yaitu RPLS, di mana di sini mekanismenya ada model pengukuran atau biasa disingkat dengan outer model, terus menilai kriteria model fit, model strukturalnya seperti apa, membangun diagram jalur, terus estimasi koefisien jalur, p-value, adjusted R-square, K-square, dan FZ, eksplorasi mekanisme mediasi dan moderasi berdasarkan HRR. Adapun secara khusus untuk mekanisme mediasi, saya menggunakan teori dari Hare et al. Ya tahun 2017, yang mana menekankan pada proses mekanisme mediasi yang lebih kontemporer ya, di mana di sini ada 3 aspek dikatakan dapat memediasi, yaitu complementary mediation, competitive mediation, dan indirect only mediation. Dan di sini ada keterangan atau diagram chart juga untuk menjustifikasi apakah potensi pemediasi itu akan terjadi di ketiga aspek tersebut. Selanjutnya di sini ada pengujian eksplorasi mekanisme moderasi. Jadi di sini mungkin saja interaksi dari variabel moderasi yang akan diusulkan itu bisa mengurangi atau meningkatkan hubungan antara variabel X ke variabel Y, di mana itu eh, ketika moderasinya tinggi, maka hubungan X ke Y juga itu akan meningkat. Seperti itu. Bahkan ketika itu lemah justru akan menurun. Nah, konteks ini itu dikatakan dengan enhancing interaction dan buffering interaction. Nah, ada juga yang di mana proses moderasi itu bisa saja ketika tinggi maupun lemah itu justru malah antagonis atau biasa menghasilkan kurva yang nonlinear yang di mana eh, baik itu lemah atau tinggi, dia itu akan menjadi sangat eh, apa kadang pada posisi terendahnya dan kadang pada posisi tertingginya begitu dari konteks dia itu kuat atau lemah. Nah, baik itu mediasi ataupun model moderasi itu harus memang berdasarkan dengan konsep teori yang baik, yang dimana di sini tidak berdasarkan hanya hasil empiris bahwa hasil empiris itu banyak yang terdukung atau tidak, tapi adanya konsep teori yang baik menurut Chaplin 1991 dan Jacar tahun 1990. Demikian presentasi saya. Mudah-mudahan cukup selama 15 menit dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.